Selamat pagi pemirsa, lolosnya sejumlah warga negara asing yang masuk Indonesia dari kewajiban menjalani karantina di tengah pandemi yang masih terus merebak dan terbongkarnya kasus penggunaan alat tes bekas pakai di dua bandara tanah air menjadi gambaran lemahnya disiplin dan mentalitas aparat. Bandara yang merupakan pintu masuk ke wilayah Indonesia seharusnya dijaga oleh petugas dengan integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya. Terlebih pandemi COVID-19 tengah ganas-ganasnya di luar negeri. Apa langkah selanjutnya? Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari Sabtu 1 Mei 2021 bersama saya Kevin Egan. Dan kami juga mengundang partisipasi Anda melalui sambungan telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Saya tidak sendiri, pada pagi hari ini saya sudah bersama dengan anggota dan redaksi Media Group, ada Eko Ramawanto. Mas Eko, selamat pagi Mas Eko. Selamat pagi, ya. Apa kabar Mas Eko? Baik, Alhamdulillah. Mas Eko, sebelum kita bahas mengenai lemahnya integritas dan juga ketidakdisiplinan aparat berkaitan dengan pandemi COVID-19, kita akan diskusi beberapa informasi utama di mediaindonesia.com pada hari ini. Mas Eko, ini berkaitan dengan Polri yang bakal memberikan bantuan hukum pada tersangka unlawful killing. Nah, ini banyak masyarakat yang sebetulnya masih menunggu begitu ya perkembangan kasus ini. Betul. Karena ingin tahu sebetulnya apakah memang anggota Polri pada saat itu ada pelanggaran hukum atau tidak. Nah, ini bagaimana Mas Eko? Ya, unlawful killing atau di luar hukum ya. Jadi ini memang harus dilakukan oleh Mabes Polri kepada dua anggotanya, FR dan MIO kalau tidak salah ya. Ini yang terkait dengan kasus penembakan Laskar FPI di kilometer 50 ya. Di Jalan Jakarta Cikampek. Jadi memang ini kasus yang ditunggu karena sempat menjadi pemberitaan yang luas. Banyak orang menunggu kenapa ada orang yang kejadian ini, tembak-tembakan ini apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Jadi kalau ancamannya itu 15 tahun di pasal 338 KUHP junto pasal 56 KUHP, tentu Mabes Polri harus melakukan pendampingan di sana. Jadi memang ini kasus yang serius, jadi perlu ada semacam penasihat hukum ya untuk pendampingan di sana, agar tentu dua orang tersangka ini lebih fokus untuk menjalani persidangan nanti. Tapi harus transparan begitu Mas Eko ya, supaya kemudian semua orang bisa mengawasi. Kita ke headline selanjutnya. Pemirsa, ini mengenai 4 resiko jika Anda memaksa mudik dengan travel gelap. Mas Eko, saya yakin sampai hari ini pasti masih banyak orang yang mungkin berpikir akan coba-coba begitu ya pada saat nanti larangan mudik mulai berlaku dari tanggal 6 hingga tanggal 17 Mei 2021. Menurut Anda bagaimana nih Mas Eko dengan kemungkinan ada travel gelap yang mungkin saja masih beroperasi begitu ya? Dan kita juga berkaitan juga dengan tema kita pada hari ini menuntut juga integritas aparat yang betul-betul bisa menjaga perbatasan supaya kemudian tidak ada oknum-oknum aparat yang mungkin meloloskan begitu travel gelap ini. Bagaimana Mas Eko? Ya, ada atau tidaknya COVID-19 sebetulnya travel gelap itu selalu beroperasi. Ya, apalagi kalau menjelang Idul Fitri. Itu dari Jakarta maupun keluar ya, keluar pulau atau ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu selalu ada. Dan itu ditunggu juga oleh mereka yang ingin mudik, karena kan mereka tinggal duduk aja kan, nggak harus ke terminal, nggak harus ke stasiun atau apalagi kalau harus ke bandara. Cuma memang ada resiko yang harus dijalani kalau mereka nekat ikut travel gelap itu ya. Pasti yang pertama terpapar COVID. Kan travel gelap sudah pasti tidak menjalankan protokol kesehatan, tidak mencantumkan rapid antigen dan lain-lain. Siapa tahu di dalam itu ada orang yang terpapar COVID, nah tentu akan bisa menyebabkan penumpang yang lain bisa terpapar juga ya kan. Nah ini kan berbahaya sekali. Kemudian tidak ada jaminan asuransi kecelakaan. Namanya juga travel gelap ya. Pasti mereka ya selonong boy lah istilahnya, suka-suka dia. Kemudian ongkos juga pasti tinggi. Kalau misalkan dipatok harga normal 100.000 di era Idul Fitri maupun arus balik gitu, sudah pasti akan naik sekitar 300 bahkan 400.000. Tetap aja, tapi itu kalau banyak yang berminat juga ya kan. Kemudian pasti yang jelas merusak ekosistem transportasi ya, karena kan sudah ada aturan yang jelas. Jadi menurut saya tidak perlu memakai travel gelap ini, karena sekarang sudah pasti tahun ini akan lebih ketat lagi dibanding tahun lalu. Kalau tahun lalu kan memang sempat ada beberapa yang lolos dengan
pengecualian ya. Kalau sekarang lebih ketat lagi. Jadi saya kira lebih baik mengurungkan saja niatnya kalau ikut travel gelap begitu. Kalau memang tidak ada aturan yang jelas begitu pulangnya, lebih baik tinggal saja di rumah, tidak usah pergi kemana-mana. Ya, tidak sepadan Mas ya dengan resikonya. Betul. Ya. Kalau berangkat ingin tujuannya baik, ingin bertemu keluarga, tapi resikonya kalau kita cermati itu kalau betul-betul terjadi begitu, ruginya lebih banyak begitu ya Mas Eko. Kita ke headline selanjutnya, pemirsa dan juga Mas Eko, ini berkaitan dengan hasil survei yang menyatakan kemudian di Republik Indonesia, negara ini pemimpin agama lebih dipercaya daripada pemerintah. Nah ini bagaimana Mas Eko? Ya kalau pemimpin agama itu kan bukan persoalan duniawi ya. Kalau dia berbicara, jadi di luar itu juga tentu akan lebih dibicarakan juga. Nanti dari semua itu mungkin lebih dipercaya ya, dari sisi yang lain. Tentu ini menjadi koreksi, menjadi cambuk bagi pemerintah untuk tetap bekerja keras lagi. Jadi kalau misalkan surveinya sampai 83%, kemudian pemerintah 65%, tentu ada sesuatu dengan pemerintah ya. Dalam hal ini soal kepercayaan itu. Jadi ini masih bisa dikejar, Egan. Karena masih ada waktu untuk memperbaiki kinerja pemerintah ya. Harus ada yang dievaluasi Mas, pola komunikasi di pemerintahan kita ya. Iya. Baik, kita ke tema kita pada hari ini, Mas Eko. Ini berkaitan dengan sejumlah pelanggaran ya yang terjadi di bandara. Mas Eko, sebetulnya kalau kita berbicara mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh aparat itu mungkin sudah cukup sering kita dengar Mas Eko ya. Tapi ini kan berkaitan dengan pandemi COVID-19 begitu. Ini kalau saja ada celah sedikit saja dan apalagi ada pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, maka korbannya itu bisa ke masyarakat lain dan bisa saja itu menimbulkan kematian karena kita bicara mengenai COVID-19, kesehatan begitu. Nah ini Mas Eko bagaimana dengan tema kita pada hari ini? Di dalam editorial kita membahas pertama soal yang terjadi di Kuala Namu, kemudian di Kuala Namu Medan, kemudian yang kedua di Bandara Soekarno-Hatta terkait dengan masuknya warga negara India yang kemudian diloloskan saja tanpa melalui karantina. Yang pertama di Kuala Namu itu menurut saya 5 orang yang sudah menjadi tersangka ya, ini nggak beradab lah ini kan, sudah sangat keterlaluan ya. Mereka memanfaatkan ruang untuk mencari uang dengan cara yang tidak halal. Ini sangat berbahaya sekali karena apa? Karena cotton bud yang sudah dipakai untuk melakukan rapid antigen itu, kemudian kan dicuci meskipun memakai alkohol ya 75%, kemudian dimasukkan lagi, kemudian dipakai lagi untuk melakukan swab antigen. Itu secara medis tidak bisa hilang ya kan. Virusnya itu kalau bisa dia ada terkena positif, kemudian dimasukkan lagi ke hidung orang lain, itu kan bisa berbahaya, bisa terpapar juga. Nah, saya kira ini harus diselidiki lebih lanjut, jangan sampai kemudian itu berlarut-larut. Kan sekarang sudah ada 5 tersangka, kemudian bisa jadi nanti ada bertambah kalau memang ada penyelidikan lebih lanjut. Memang uang menjadi salah satu 5 orang tersangka itu melakukan hal ini. Kalau kita melihat memang 30 juta per hari, ya sekarang sudah meraup untung sekitar 1,8 miliar dalam waktu sekitar 4 bulan. Itu tentu yang sangat menggiurkan, pekerjaan yang sangat menggiurkan. Meskipun itu taruhannya juga nyawa bagi orang lain ya. Karena kalau sampai terpapar juga tentu bisa mereka masuk rumah sakit dan lain-lain. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kepolisian di Medan dan sekitarnya kita harus apresiasi. Kemudian yang di Jakarta di Soekarno-Hatta, nah ini sebetulnya proses-proses seperti ini, oknum seperti ini sudah lama ya kan. Nah sekarang memang sudah terkuak, jadi mudah-mudahan ke depan jangan sampai ada lagi hal-hal seperti ini. Bandara itu adalah pintu gerbang bagi Indonesia maupun negara lain untuk melihat bagaimana kondisi sebuah negara itu sebetulnya. Jadi kalau kamu masuk bandara dengan kondisi yang seperti itu, ya, pasti orang lain juga akan melihat, oh
Indonesia ini memang nggak benar gitu kan. Dari bandara aja udah nggak benar. Nah, tentu hal-hal semacam itu harus dikoreksi. Jangan sampai kejadian yang di Kuala Namu maupun di Bandara Soekarno-Hatta itu terulang kembali. Ini kan menjadi presiden yang buruk bagi pemerintah dan dunia luar kan. Baik, Mas Eko, kita akan jeda dulu. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, Disiplin dan Mentalitas Aparat. Disiplin dan mentalitas aparat. Bandara udara ialah pintu gerbang suatu negara, seperti halnya pelabuhan. Peran bandara vital sebagai pintu pelintasan manusia dari berbagai bangsa. Oleh karena itu, pengawasan maupun screening di bandara dimanapun di dunia selalu ketat. Ada beragam alat detektor, kamera pengawas, dan pemeriksaan berlapis. Orang tidak bisa seenaknya melintas keluar masuk di suatu negara. Karena itu, selain petugas imigrasi dan bea cukai, di bandara perlu ada polsek, bahkan polres khusus. Itu semata-mata demi menjaga keamanan di objek vital tersebut. Di masa pandemi COVID-19, peran bandara makin krusial, apalagi penyakit itu menular antar manusia. Kesigapan untuk mengantisipasi penyebaran virus yang telah menjangkiti hampir seluruh negara itu salah satunya dilakukan di bandara, selain tentunya di pelabuhan dan pos wilayah perbatasan. Dari pintu-pintu itulah virus berpotensi menular antar bangsa. Ironisnya, di situasi genting ini, ada saja orang yang memanfaatkan celah di pintu tersebut untuk meraup keuntungan pribadi seperti yang terjadi di Bandara Kuala Namu, Medan, dan Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Baru-baru ini, di Soekarno-Hatta, Polda Metro meringkus 7 warga negara India dan 4 warga negara Indonesia dalam kasus pelanggaran karantina kesehatan. Pengungkapan itu bermula saat penerbangan pesawat charter Air Asia QZ988 dari Chennai, India, tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada 21 April lalu. Di pesawat itu terdapat 132 penumpang. Namun setelah dilacak, ternyata ada beberapa penumpang yang tidak mengikuti proses karantina. Mereka bisa lolos karena dibantu sejumlah petugas bandara tersebut dengan membayar sejumlah uang. Padahal, di negara manapun, proses karantina mutlak perlu dilakukan terhadap warga asing yang berkunjung sebagai salah satu syarat protokol kesehatan. Peristiwa tidak kalah memalukan dan bikin kita geram dan geleng-geleng kepala juga terjadi di Bandara Kuala Namu. Sebanyak 6 petugas di tempat pelayanan rapid test antigen kini tengah diperiksa Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Krimsus Polda Sumut lantaran menggunakan alat kesehatan bekas pakai. Seperti kita ketahui, tes itu penting sebagai syarat seseorang melakukan perjalanan. Apa jadinya jika alat yang digunakan tidak steril? Kita tentu mengecam 2 kasus tersebut dan mendukung langkah-langkah aparat untuk mengusutnya. Tindakan mereka sungguh keterlaluan. Di tengah bangsa ini sedang bersusah payah mengatasi pandemi, mereka hanya memikirkan perut sendiri tanpa memikirkan keselamatan orang lain. Pelanggaran protokol kesehatan tersebut sangat membahayakan keselamatan masyarakat. Wajar jika Jaksa Agung marah dan memerintahkan agar kedua kasus ini diusut tuntas dan kalau perlu dihukum maksimal untuk memberikan efek jera. Melalui forum ini, kita juga tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan ialah kunci dalam memerangi pandemi. Kita bisa lihat bagaimana negara-negara yang lalai menerapkan hal ini harus menanggung akibatnya. Salah satunya India yang kini diterpa lonjakan kasus baru. Disiplin menjalankan prokes tidak hanya dilakukan masyarakat umum, tetapi juga aparat di lapangan yang bertugas mengawasi. Mustahil kedisiplinan bisa tegak jika mentalitas aparatnya sendiri loyo. Sampai ke pendapat Anda bisa kontak kami di nomor telepon 021 583 9900. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Di segmen ini kami telah terhubung dengan Dr. Alexander K. Ginting, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19. Dr. Alex, selamat pagi.
Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat, Dr. Alex. Pak Alex, ini kalau mencermati mengenai beberapa kasus yang terjadi di bandara, di mana kemudian ini menimbulkan pertanyaan terhadap kepercayaan kita terhadap aparat yang berwenang, yang seharusnya untuk betul-betul menegakkan aturan, tapi kemudian justru malah menjadi oknum, dan ini punya potensi untuk menimbulkan korban di masyarakat luas. Bagaimana tanggapannya, Pak Alex? Ya, sudah pasti kita semua kecewa, menyesali, dan prihatin dengan semua kejadian yang ada. Termasuk kejadian di bandara di Jakarta, termasuk juga yang ada di Medan. Semua ini mencederai upaya-upaya kita dalam rangka penanggulangan COVID-19 yang sudah lebih dari 12 bulan. Bahkan dinamikanya cukup tinggi dengan naik turunnya kasus. Oleh karena itu, Satgas COVID-19 Nasional telah mengeluarkan berbagai regulasi. Di dalamnya termasuk juga surat edaran nomor 8, surat edaran nomor 12 yang mengatur tentang perjalanan dalam negeri dan termasuk juga perjalanan dari luar negeri. Perjalanan dari luar negeri itu seharusnya mereka semua harus diperiksa, dilakukan karantina, dan kemudian diamati sampai 14 hari ke depan. Yang di dalam negeri juga demikian. Seharusnya mereka sebelum berangkat harus melakukan pemeriksaan PCR ataupun rapid test ataupun genos, tetapi ini membuat kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan masyarakat pun sekarang menjadi tersakitin, tercederain karena apa yang terjadi, tindakan-tindakan tersebut membuat akhirnya pembatasan, penyekatan terhadap transmisi virus akhirnya menjadi kecolongan yang seharusnya tugas kita untuk mencegah, untuk menyekat agar virus itu tidak bebas transmisi di Indonesia, ternyata ini menjadi sia-sia. Oleh karena itu, Satgas COVID-19 Nasional berharap bahwa pengawasan nanti tidak hanya pengawasan dalam bentuk regulasi, tapi pengawasan melekat. Dan kemudian bagi mereka yang melanggar dan menabrak semua aturan-aturan kekarantinaan dalam situasi pandemik, di dalam situasi kedaruratan medik global, ini harus dihukum sekeras-kerasnya, secara berlapis. Oleh karena itu kita apresiasi Jaksa Agung yang sudah menyampaikan untuk menetapkan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum bagi mereka yang melanggar undang-undang kekarantinaan, undang-undang kesehatan di masyarakat ini. Ya. Tidak hanya... Pak Alex, sebetulnya siapa yang paling bertanggung jawab dalam mengawasi aparat ini? Jadi masalah penanggulangan COVID-19 nasional itu sebenarnya adalah tugas pemerintah, masyarakat, dan seluruh stakeholder lainnya. Dan kemudian bahwa upaya kita yang paling utama dalam strategi ini adalah menerapkan 3T, kemudian 3M, dan vaksinasi. Regulasi-regulasi dalam perjalanan itu adalah bagian dari testing, bagian dari tracing. Bahkan pemerintah sekarang dengan Inmendagri nomor 9 sudah menerapkan PPKM skala mikro. PPKM skala mikro itu juga di dalamnya ada testing, ada tracing, dan ada zona isolasi. Ini juga tidak bisa ditolerir. Kalau dia positif, dia harus masuk ke zonasi karantina atau zonasi isolasi. Tidak ada win-win solution. Kalau dia sudah positif, kalau memang rumah tangganya di situ lebih dari 5, maka dia masuk zonasi merah. Ini juga harus diingatkan juga. Jangan nanti karena keluarga, karena kenal baik, maka tidak dimasukkan ke dalam zonasi wilayah. Oleh karena itu, kegiatan ini tanggung jawabnya masing-masing ada. Kalau ini PPKM skala mikro, itu tanggung jawabnya ada di tingkat desa, di tingkat kelurahan. Kalau ada pemeriksaan 3T misalnya di bandara, itu adalah institusi di bandara tersebut, otoritasi yang ada di bandara. Kalau itu di pelabuhan, ya di pelabuhan. Kalau itu di perkantoran, maka di perkantoran juga. Yang bisa memastikan bahwa aparat di bandara-bandara lain maupun di tempat-tempat yang lain ini betul-betul memiliki mentalitas dan kedisiplinan yang baik, sehingga kemudian kejadian seperti yang terjadi di Kuala Ramo begitu ya, menggunakan alat bekas pakai, itu tidak ada lagi yang seperti itu, Pak Alex. Jadi di bandara itu kalau kita lihat ya, di situ ada imigrasi, di situ ada pihak kepolisian,
Di situ ada otorisasi dari bandara. Kemudian ada Angkasa Pura. Kemudian ada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan. Ya, jadi kesehatan pelabuhan, ada kesehatan di bandara, ini juga berperan. Jadi seharusnya Satgas yang ada di mana-mana itu mulai dari pusat sampai daerah, sampai ke tempat di mana paling ujung, di mana dilakukan operasi untuk melaksanakan pemeriksaan tersebut, seharusnya ini mesti bekerja sama. Oleh karena itu Satgas COVID-19 Nasional dalam melakukan tindakannya itu adalah kolaborasi pentahelix. Jadi ini menjadi tanggung jawab bersama. Tentunya masing-masing mempunyai tanggung jawab secara hukum, tanggung jawab secara sosial, tanggung jawab secara teknis, seperti misalnya kesehatan pelabuhan. Tentu bisa melihat secara teknis apa ini benar atau tidak, karena e-hack dan semua pemeriksaan kesehatan itu adalah semua melalui KKP. Tapi tidak terlepas juga dengan pihak penegak hukum yang ada di bandara. Jadi semua ini adalah menjadi tanggung jawab bersama. Dan kalaupun misalnya ada BUMN di bandara bekerja, misalnya seperti Kimia Farma juga sudah mempunyai core value yang luar biasa. Core value BUMN, yaitu akhlak, di mana ini sudah disampaikan dan kemudian ini sudah dilaksanakan, tapi ternyata kembali lagi ke oknum. Oleh karena itu memang usulan kita harus ada pengawasan melekat, dan masing-masing satgas di daerahnya itu harus bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pembinaan bersama-sama pimpinan otoritas yang ada di bandara tersebut, misalnya Angkasa Pura. Baik. Jadi menjadi usulan kita adalah mesti ada pengawasan yang melekat day by day terhadap semua bidang-bidang operasional dalam rangka mengimplementasikan surat edaran nomor 8, kemudian surat edaran nomor 12, dan surat edaran nomor 13. Dan ini sudah tegas disampaikan oleh Kasatgas COVID-19 Nasional, Letnan Jenderal Doni Monardo. Tidak ada tawar-menawar jika ini untuk keamanan dan keselamatan rakyat. Inilah prinsip Satgas, sehingga Satgas tetap selalu peduli mengenai keamanan dan keselamatan masyarakat Indonesia. Apakah Satgas COVID-19 sudah melakukan pemeriksaan kepada bandara-bandara lain dan bisa menjamin dan memastikan kepada masyarakat bahwa sebetulnya hanya di tempat-tempat kasus itulah alat bekas itu dipakai, lalu kemudian oknum yang membiarkan warga negara asing begitu lewat tanpa harus melalui proses karantina? Apakah itu sudah dilakukan, Pak Alex? Ya, jadi Kementerian Teknis tentu yang mempunyai tanggung jawab dan kemudian termasuk juga pelayanan di dalam melaksanakan kegiatan kalau ini menyangkut testing. Tentu ada aparat hukum untuk melihat apakah surat edaran regulasi tentang nomor 8 ataupun tentang nomor 12 atau nomor 13 tentang peniadaan mudik ini untuk bisa ditegakkan. Jadi kalau kita bicara mengenai rapid test antigen, maka Kementerian Teknis harus bisa mengupayakan kantor kesehatan pelabuhan untuk bisa bekerja dengan baik. Bersama-sama dengan Balitbangkes yang mensupervisi tentang pemeriksaan apakah itu PCR untuk pelayanan atau PCR dalam rangka surveillance. Rapid test antigen juga demikian. Apakah itu untuk pelayanan, apakah untuk surveillance. Ini nggak boleh ditolerir. Karena apa? Karena ada strain baru, ada varian baru yang harus memang kita kunci. Jangan kita sampai seperti di India. Ini suatu luar biasa nih. Sampai ada juga mafia karantina dan sebagainya. Sesuatu yang di luar akal sehat kita. Sampai membiarkan mereka lolos, padahal di India kekurangan oksigen, bahkan kekurangan kayu bakar untuk kremasi yang kita lihat di media-media. Ini harusnya memberikan pelajaran bagi kita. Dan kita juga sudah berbagai kali diingatkan oleh Satgas COVID. Tahun 2020 kita libur panjang dan banyak yang kasus yang meningkat. Baik, mohon maaf Pak Alex, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai headlines pukul 8. Kembali
Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Pemirsa, yang pertama ada Pak Iwan dari Jember, Jawa Timur. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi Mas Kevin dan selamat pagi Mas Eko. Begini, masalah disiplin ini berkaitan dengan masalah tertib. Nah, itu berkaitan dengan soal kepribadian seseorang. Sedangkan kaitannya dengan aparat. Ya, ini menyangkut hak, kewajiban, fungsi, kedudukan, tugas, dan tanggung jawab aparat. Aparat itu kan melayani, menolong, sampai kepada mempermudah, bukan mempermudah, mudahkan masalah yang mungkin itu bisa ditangani. Nah, kalau sudah berkaitan dengan persoalan kebutuhan dan kepentingan, lalu masuk kepada kepentingan, sehingga ini berkaitan dengan moralitas dan legalitas. Jadi kalau begitu, aparat ini harus ditindak tegas, dan di sini kelihatan bagaimana yang namanya manajemen dan leadership dalam mengatasi permasalahan ini, terutama kaitannya dengan pandemi. Pelajaran India adalah pelajaran yang paling berharga. Mereka merasa merdeka dari COVID-19, sehingga mereka bertindak karepnya sendiri, dan itulah yang menyebabkan kemudian timbul bencana besar. Nah, kalau itu kemudian pintu gerbangnya ada pada bandara terutama misalnya, lalu aparat punya kepentingan, maka kita lihat bagaimana di Kuala Namu dan di Bandara Soekarno-Hatta itu ada kejadian seperti itu, dan itu harus ada tindakan tegas. Tindakan tegas itu jelas, jangan pisahkan antara moralitas dengan legalitas. Jadi pemimpin harus bertindak tegas terhadap hal yang memungkinkan merugikan aparat ini terhadap kebijaksanaan pemerintah dan sampai kepada keselamatan dan kesehatan publik. Dan ini yang berat adalah nanti tanggal 6 sampai 17 itu berkaitan dengan persoalan income, tidak disiplin dan tidak tertibnya. Apalagi kalau kemudian aparat. Kalau aparat sudah tidak tertib, tidak disiplin, berarti dia tidak amanah. Dan itu kaitannya dengan harus ditindak tegas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan dari Jember, Jawa Timur. Lalu selanjutnya ada Pak Yunus Luat dari Tanjung Selor, Kaltara. Pak Yunus Luat, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Singkat saja, kami dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, ingin menyampaikan untuk semua petugas dimanapun dia berada ditugaskan oleh negara, dia harus patuh dan taat ketika dia melaksanakan tugas. Karena dia sudah bersumpah sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 1975 maksud kami, tentang sumpah janji PNS atau petugas, khususnya di pasal 2, bahwa dia sudah berjanji atau bersumpah setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang 1945 dan negara serta pemerintah. Nah, dalam hal ini jangan gara-gara recehan terus dia mau menjual bangsa ini, masukkan orang India dan lain sebagainya, membawa penyakit, sementara kita sudah satu hati bersama untuk melawan COVID ini. Bagaimana memutus mata rantainya, tapi ada saja oknum-oknum yang bertindak yang kurang baik. Oleh sebab itu perlu ada pembinaan khusus kepada orang-orang ini. Apakah dia mementingkan diri sendiri atau mementingkan negara kita sesuai tugas pokok. Ini tidak boleh dibiarkan seperti ini. Baik, terima kasih Pak Yunus Luat. Kami sudah menangkap poinnya, waktu kita sangat terbatas. Saya selanjutnya ke Pak Syahril dari Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Pak Syahril, selamat pagi. Baik, kita langsung ke Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, Di saat pandemi sekarang ini, Mas, pemerintah dan masyarakat Indonesia bekerja keras di dalam menangani COVID-19. Mereka rela mengorbankan apa saja demi untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia dari ancaman COVID-19 yang mematikan. Namun, masih ada saja oknum pejabat yang berkhianat dan berbuat jahat untuk mencari keuntungan pribadi di atas penderitaan masyarakat. Nah, terkait hal tersebut, Mas, kita pantas untuk mengecam keras adanya mafia karantina di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian juga rapid test antigen daur ulang di Bandara Kuala Namu.
Nah, karena hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, yaitu tentang kekarantinaan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, di mana kejahatan tersebut sangat membahayakan kesehatan masyarakat dan juga mengancam keselamatan hidup masyarakat dari ancaman COVID-19. Nah, untuk itu, Mas, kita mendukung agar pelaku diancam hukuman pidana yang seberat-beratnya agar menjadikan efek jera dan efek menakutkan. Kami usul agar di titik-titik pemeriksaan di dalam bandara juga dijaga untuk melibatkan anggota TNI karena mereka memiliki kedisiplinan yang tinggi. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Saya coba kembali menghubungi Pak Syahril dari Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Ya, silakan Pak Saya Syahril. tertarik sama judulnya ini, disiplin dan mental. Ya. Terus ada kalimat pengawasan melekat. Ini 3 hal ini merupakan satuan sebenarnya. Kejadiannya itu dikarenakan apa? Karena kan rendahnya pemahaman mereka terhadap nilai-nilai ajaran agama. Gitu ya. Agama apapun juga, tidak boleh kita menikmati di atas penderitaan orang lain. Agama apapun juga. Jadi saran saya pada Metro, di dalam bulan puasa ini hendaknya ada program-program yang pagi hari suara Anda ini itu menampilkan program yang kaitannya dekat dengan agama. Ya, jadi kita bisa dari sana memperbaiki apakah itu korupsi, apakah itu apa, macam-macam itu pelanggaran hukum, ya itu kembali ke sana. Ini saran saya ya. Terus yang kedua, mengenai kejadian di India, sebagusnya itu di masyarakat, khusus masyarakat daerah-daerah itu ditampilkan di masyarakat yang sana. Dan kita menggunakan instrumen yang ada di daerah setempat, di daerah-daerah itu apa? Pemuka-pemuka agama, para khotib, pencari ceramah itu. Mereka menyampaikan begitu berbahayanya. 4.000 satu hari yang meninggal. Satu harinya itu bisa masuk. Nah, COVID mencapai ratusan ribu orang. Itu mereka kita rangkul. Lihat, kalau perlu mereka kita kasih bonus. Menjelaskan pada masyarakat begini berbahaya sekali. Jadi, keyakinan yang mereka yakini selama ini salah, bahwa semuanya itu terjadi kehendak Tuhan. Kalau memang mau mati, ya mati juga, di mana juga mati. Ini sebuah keyakinan yang sangat keliru. Ya, karena kita diajarkan harus berikhtiar menyelamatkan diri. Setelah kita berikhtiar, baru kita sampai pada Allah. Jadi kembali dari saran saya, ya Metro itu di Jumat ini adalah sebuah media yang cukup dihargai, cukup didengar masyarakat. Tampilkanlah program-program yang sedikit menyinggung. Terima kasih Pak Syahril dari Jakarta, kami sudah menangkap poinnya. Mas Eko mungkin memberikan tanggapan kepada pelapor kita pada hari ini. Semua sepakat mengecam begitu ya dengan adanya perilaku aparat yang kemudian tidak memiliki integritas yang tinggi dan kemudian justru malah menjadi orang-orang yang melanggar hukum begitu. Tapi ada usulnya juga tadi, ada yang mengusulkan gitu untuk mungkin diperlukan pembinaan khusus kepada aparat di bandara begitu, khususnya untuk betul-betul bisa menjalankan peraturan. Lalu kemudian mungkin ada usul tadi juga dari Pak Bambang menambah anggota TNI begitu ya, supaya kemudian aparat betul-betul bertindak dengan baik pada saat proses pemeriksaan COVID-19. Nah ini bagaimana Mas mengenai usul-usul ini? Karena mungkin semua sepakat bahwa sebetulnya kalau untuk mengukur intelektualitas dari aparat itu mungkin bisa. Tapi kalau untuk mengukur integritas maupun moral, nah itu susah dilakukan. Apalagi kalau dikaitkan dengan kondisi ekonomi pada saat ini di mana semua orang mungkin membutuhkan uang begitu ya, dan melihat ada celah begitu. Nah ini bagaimana Mas Eko? Ya, di setiap bandara itu kan sebetulnya ada beberapa aparat, ada polisi, ada imigrasi, ya, kemudian ada satgasnya juga, kemudian ada aparat di bandaranya juga. Nah semuanya itu sebetulnya harus terkait. Jangan sampai kemudian ditutup-tutupi. Nah, kalau memang ada masalah di sana, ada yang berbuat curang dan lain-lain, segera dilaporkan. Jangan saling melindungi. Kan ini sebetulnya banyak sebetulnya aparat. Coba kita melihat di Bandara Soekarno-Hatta. Yang tertangkap itu baru oknum-oknum yang ada di bandara saja. Ini kan sebetulnya kalau kita telisik lebih jauh bisa jadi mungkin ada aparat lain yang ikut terlibat. Ya, kan? Levelnya di atas lagi gitu ya. Betul, ini kan sistemik. Kan nggak mungkin hanya seorang mantan pegawai kepala dinas di Dinas Pariwisata DKI, tapi kan
pasti juga ada keterlibatan orang-orang di Bandara Soekarno-Hatta. Itu kan harus diselidiki terus. Jangan sampai kemudian kasus ini berulang-ulang terus. Di Kuala Namu pun demikian. Kalau di Kuala Namu kan oknum ini ya. Iya. Ada 5 orang tersangka dari Kimia Farma. Jadi mungkin harus ada tindakan yang tegas. Kalaupun harus dikeluarkan, dipecat saja. Kemudian ketika nanti masuk ke pengadilan dituntut dengan hukuman maksimal. Jadi ada efek jera di sana, jangan sampai kemudian terulang kembali. Jadi kalau kemudian terulang kembali ini yang malu negara ini. Ya. Jadi semua orang sekarang sedang berlomba-lomba untuk menghentikan COVID-19 ini, tapi di sisi lain ada oknum yang ingin mencari keuntungan sendiri, ya, dengan membahayakan nyawa orang lain. Ini kan nggak benar, kan? Baik, Mas Eko, kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai yang satu ini. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, sekarang kalau kita bicara mengenai efeknya ya Mas ya, sekarang tampaknya tidak sedikit orang yang mungkin bertanya-tanya nanti ketika masuk ke bandara, mau melakukan perjalanan keluar, ketika dia tes, dia jadinya tidak percaya begitu dengan hasil tesnya, apakah itu kemudian negatif maupun itu positif, karena dia akhirnya meragukan karena ada kasus seperti ini. Nah ini kalau kita bicara dampak terburuknya mungkin akan bisa muncul dan kejadiannya seperti apa sih Mas Eko? Yang paling penting menurut saya sekarang petugas yang ada di bandara itu melaksanakan kewajibannya dengan serius. Jadi kan ada 3 tahap sebetulnya kalau misalkan Egan dari luar negeri mau masuk ke Indonesia itu kan ada 3 tahap. Yang pertama tentu mengisi aplikasi itu ya. Soal kesehatan itu kemudian tes, swab PCR, kemudian masuk imigrasi, kemudian ke ambil barang, masuk ke bus Damri, diantar ke hotel, kemudian karantina 14 hari. Ini kan sebetulnya tahapan-tahapan yang sudah bagus ya kan. Nah kemarin tuh dipotong sama petugas yang sekarang menjadi tersangka itu di bandara. Jadi yang tahap pertama itu udah lolos, kemudian masuk ke Damri, kemudian membayar uang sekitar 6 sampai 7,5 juta, kemudian lolos. Ini kan hal semacam itu yang harus dilihat lagi, direview lagi. Nah ini harus mulai di celah-celah ini harus mulai dilihat lagi, jangan sampai kecolongan. Nah ketika ini sudah sudah mulai disiplin, tentu tidak ada lagi hal-hal yang perlu dikhawatirkan kalau menurut saya. Kalau ini sudah tahapan 1, 2, 3 ini dilakukan. Jadi itu untuk mengembalikan kepercayaan kepada masyarakat yang ditanyakan oleh Egan tadi. Nah kalau itu yang terjadi, saya kira kita akan pergi kemanapun tentu akan punya rasa yang aman gitu kan. Ya soalnya banyak yang bertanya begini Mas, aparat yang melakukan pengawasan kepada kita siapa yang mengawasi begitu? Siapa yang mengawasi orang yang melakukan pengawasan kepada kita? Nah itu kan jadinya pertanyaan buat semua orang. Ya kalau di bandara kan yang saya sebutkan tadi kan ada banyak elemen kan, ada TNI, ada Polri, ada imigrasi dan lain-lain, ada petugas bandara. Jadi ketika mereka bersinergi, kerjasama yang benar, tidak saling menutupi, saya kira pasti mereka akan menemukan solusi yang bagus. Tapi kalau misalkan ditutup-tutupin, ya ada orang yang melakukan kejahatan, diamkan saja. Ada oknum melakukan seperti yang di Kuala Namu dan di Soekarno-Hatta juga didiamkan saja, tentu akan bulannya itu akan bergulir terus. Ini kan persoalan uang ya kan. Siapa sih nggak senang uang, nah, gitu kan. Apalagi ini mendapatkannya dengan cepat sekali. Tentu ini akan menjadi semacam perangsang bagi siapapun untuk melakukan hal itu. Tapi ketika mereka bekerja sama, ya kemudian jujur, berintegritas, punya mental yang bisa diandalkan, saya kira petugas-petugas itu bisa dilihat di semua bandara. Kalau yang di kasus alat bekas pakai untuk melakukan pemeriksaan tes antigen, Mas Eko, ini awal mulanya karena ada anggota masyarakat yang curiga dan kemudian mereka melaporkan ke aparat setempat begitu, kok tampaknya hasil tesnya palsu begitu. Betul. Apakah memang pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri begitu ya? Itu merupakan cara yang paling efektif sebetulnya untuk mengawasi apakah kemudian ketika prosedur kesehatan dikenakan kepada kita, apakah kemudian kita bisa melihat begitu ya, apakah dia memakai jarum suntik yang mungkin masih dalam kemasan, lalu kemudian
jarumnya ataupun cotton bud yang mungkin masih di dalam bungkusannya, apakah memang itu sebetulnya cara yang paling efektif? Ya, ketika kita masyarakat mau melakukan PCR atau melakukan antigen, itu kan harus melihat dengan jeli juga ya. Jadi ketika Anda mau dilakukan swab antigen misalkan, ketika cotton bud-nya masuk ke dalam hidung gini, ketika petugas sedang membuka ini benar nggak? Sudah masih dalam kemasan yang ditutup nggak? Ya, minta menunjukkan dulu begitu. Betul ya. Tapi biasanya memang petugas itu menunjukkan ini masih terbungkus dengan rapi ya. Nah, ini kan sebetulnya itikat yang baik sebetulnya. Nah ini yang perlu dicontoh. Nah kita juga harus melihat jeli hal itu. Ketika ini ada tanda-tanda nggak bagus, kan kita harus bisa komplain begitu. Kalau memang ada tanda-tanda gitu, kita juga bisa melaporkan kepada kepolisian dan lain-lain. Tapi kasus di Kuala Namu itu memang bukan hanya di Kuala Namunya, ya kan? Di Kimia Farma di Jalan Kartini kalau tidak salah, itu juga ada beberapa orang yang ingin melakukan swab antigen, itu hasilnya secepat mungkin bisa ada begitu, karena memang banyak orang yang antri. Misalnya gini, saya melakukan swab antigen di sana, kan sebetulnya butuh waktu kita kira-kira sekitar 5-10 menit lah. Kita di swab, kemudian kita duduk di ruang tunggu. Tapi ada juga yang belum sampai duduk, sudah dipanggil lagi hasilnya. Nah ini menandakan bahwa ini tidak ada kejujuran di sana. Bahkan kalau kita melihat yang tersangka itu diinterogasi oleh polisi, ada beberapa orang yang tidak dilakukan swab antigen, tapi sudah langsung dikasih surat bahwa negatif. Ini kan hal-hal semacam itu nggak bagus bagi kesehatan yang ada di Sumatera Utara. Jadi hal-hal semacam itu harusnya mulai ditinggalkan. Ini membahayakan orang lain, juga membahayakan petugas itu sendiri. Hal kecil seperti ini kan Mas yang kemudian akhirnya membuat orang malah tidak percaya dengan keberadaan COVID-19 itu. Bahkan orang ada juga di sisi lain yang mengatakan wah ini bisa saja orang Indonesia bisa seperti India karena perilaku aparatnya saja seperti itu. Gitu. Lalu bagaimana kemudian dengan mengharapkan ketertiban dari masyarakat? Iya betul, jangan sampai kemudian banyak orang yang beranggapan bahwa COVID itu nggak ada hanya karena kejadian-kejadian seperti ini. Kita juga harus melihat India kemarin ya, hanya karena kesalahan pemerintah yang membuka secara luas festival keagamaan di sana yang tidak memakai masker. Nah, sekarang ledakan di India dahsyat sekali, bisa sehari itu bisa 300.000 orang kena COVID dan ribuan orang meninggal. Jadi ini harus menjadi antisipasi bagi pemerintah kita, jangan sampai kemudian kita mengalami hal yang serupa dengan India. Kan sekarang sudah mulai vaksin kemudian COVID-nya juga sudah landai belum, tapi sudah mulai agak menurun. Jadi kita harus menjaga ini jangan sampai kemudian meledak sampai di India. Tentu hal ini akan menjadi beban lagi bagi pemerintah, ya Satgas COVID, bagi kita semua. Kemudian ekonomi kita juga pasti akan hancur kemudian kalau ini terulang kembali. Pokoknya jangan terlena begitu ya, Mas Eko. Kira-kira begitu. Baik, Mas Eko terima kasih telah bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi. Pemirsa, kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan merupakan kunci dalam memerangi pandemi. Sejumlah negara yang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan kini menanggung akibatnya. Salah satunya India yang kini diterpa dengan lonjakan kasus baru. Disiplin menjalankan protokol kesehatan tidak hanya dilakukan masyarakat umum, tetapi juga aparat di lapangan yang bertugas mengawasi. Mustahil kedisiplinan bisa tegak jika mentalitas aparatnya sendiri loyo. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi.